mereka berkata kepada Pilatus, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Pilatus berkata, "Ini penjaga-penjaga, pergi jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, saudara-saudara lintas iman, lintas agama, dan semuanya. Nah, apa yang kita baca tadi merupakan hasil olah ulang yang dilakukan oleh penulis Injil Matius. Nah, kisahnya dia dapatkan atau ceritanya atau bahan data untuk menulis ini dia dapatkan dari hal-hal yang berkembang di masyarakat pada masa itu. Orang dari malam sampai pagi, beberapa hari terakhir itu di kota Yerusalem heboh dengan peristiwa Yesus ditangkap, kemudian disiksa, diadili, kemudian dikuburkan. Dan itu berkembang terus menerus. Nah, ada semacam kemenangan pada orang-orang yang menyebut diri sebagai imam besar, orang Farisi tersebut. Mereka masih saja ketakutan karena mengingat pesan-pesan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, makanya mereka datang kepada Pilatus agar mendapatkan penjaga kubur, dengan alasan bahwa nanti murid-murid Yesus datang dan mencuri jenazahnya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, ini ada model menutupi atau menghindari hal-hal yang bisa saja terjadi. Nah, ini mereka penuh dengan ketakutan, orang-orang Farisi imam kepala ini, sehingga mereka menggunakan tangan kekuasaan meminta agar menjaga kubur Yesus tersebut. Tujuannya supaya apa-apa yang ada dalam hati mereka, kekhawatiran mereka itu bisa terobati. Terobati maksudnya ya puas, sudah puas, tidak bakalan lagi terjadi tiba-tiba Yesus muncul atau Yesus hilang jenazahnya. Dan ini melihat bahwa cara untuk menutupi kebenaran itu juga muncul di sini. Nah, saudara-saudara, dalam konteks kekinian kita perhatikan baik-baik bahwa setelah Yesus dikubur, maka ada hal-hal yang lain yang terjadi dalam rangka betul-betul menghapus jejak Yesus dari pemikiran publik. Nah, hal-hal model seperti itu juga bisa saja terjadi dalam konteks kekinian kita sekarang ini. Bisa saja terjadi bahwa ada orang-orang yang terlempar dari area sosial, kekuasaan, pekerjaan, atau apa saja akibat dari fitnah, hasutan, dan yang lainnya.
setelah orang tersebut terlempar keluar dari area yang tadinya ia ada, maka para penghasut atau pemfitnah tersebut mungkin saja merasa tidak puas dan mereka terus menerus menghapus jejak orang tersebut dari area yang tadinya ia ada. Polanya seperti itu, seperti imam besar, imam kepala yang datang pada Pilatus ini. Dengan alasan bahwa kalau dia muncul lagi bisa jadi penyesat atau ada sesuatu yang lebih merusak. Nah, dalam konteks kekinian menutupi sesuatu yang bersifat dikorbankan, dihancurkan, atau menghancurkan seseorang atau sesuatu yang bisa membuka aib atau menunjukkan kebenaran, kejujuran, atau membongkar hal-hal yang tertutup, itu seringkali terjadi. Nah, penyingkiran pada orang yang mampu membuka, membongkar, memperbaiki keadaan dan kritis dari area yang ada itu menjadikan orang yang merasa nanti kalau dirinya atau kejahatannya terungkap, orang yang merasa bahwa kalau ia muncul, kalau sesuatu terjadi kemudian ketidakbenaran atau penyimpangannya muncul, pasti akan betul-betul menghapus jejak. Nah, bisa saja saudara seperti itu. Pada satu waktu saudara yang berani mengungkapkan kebenaran, berani melawan kekuasaan otoriter, berani melawan sesuatu yang bersifat penindasan, penyingkiran, berani melawan ketidakadilan, dan Anda atau saudara itu justru disingkirkan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik, bahwa model-model menyingkirkan, menutupi kekhawatiran, kemudian menggunakan tangan kekuasaan untuk menghapus jejak seseorang, itu sudah terjadi pada masa lalu. Tinggal bagaimana kita sekarang, saudara dan saya, berada dalam sikon seperti itu, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan biar Tuhan yang bertindak. Orang bisa menghapus jejak kebenaran sesaat saja, bukti-bukti kebenaran itu yang ia usahakan untuk terhapus sebentar. Tapi pada masanya kebenaran, keadilan, kejujuran itu akan terungkap dan menjadikan hal-hal yang tersembunyi terbuka. So, saudara-saudaraku, kokoh, kuat, teguh, tegar. Jika Anda sekarang ini atau kita sekarang ini berada dalam posisi tersingkir karena memperjuangkan kebenaran. Yesus alami itu, mati dan tersingkir, tapi pada hari Paskah ia bangkit. Dan itu bisa terjadi pada saudara dan saya. Hanya sesaat tersingkir, ingin dilupakan, ingin semua orang melupakan saudara. Tapi ketika kita datang dan bergantung dan bicara kepada Tuhan, maka
kebangkitan itu, ditegakkan kembali itu muncul. Tuhan jadikan kami kuat dan kokoh. Amin.